Seorang pemuda ditangkap dan dihakimi massa karena diduga hendak mencuri di sebuah masjid di Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku diserahkan ke Polsek Ponorogo untuk diproses hukum selanjutnya. Pelaku sempat mengamuk dan menyerang petugas yang mengamankannya. Setelah ditenangkan, pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Pelaku diketahui bernama Adib Anwar, warga desa Bareng, Ponorogo. Dia mengalami depresi dan sering mengamuk jika keinginannya tidak dituruti. Sebelumnya, pelaku hendak membakar kandang kambing karena minta uang untuk memperbaiki ponselnya tidak dituruti orang tuanya. Tadi pagi itu mau bakar kandang kambing, hampir terbakar kandang kambing. Terus lepas pengawasan atau gimana tadi? Ya dikejar sama anak-anak teman-teman itu tadi, tahu-tahu kehilangan jalur. Terus? Ya ketemu-temu ada kabar tadi sekitaran jam 10 apa 11 tadi katanya dia mau nyuri kotak amal di desa Jenglong. Terkait rekam jejak pelaku tersebut, polisi berencana membawanya ke rumah sakit jiwa di Solo, Jawa Tengah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuhi, iNews melaporkan. Seorang wanita terekam CCTV saat beraksi melakukan pencurian di toko emas Pasar Impres di Sumatera Utara. Pelaku berpura-pura membeli, kemudian menyelipkan emas ke tangan saat penjaga toko lengah. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang wanita sedang memilih perhiasan emas di sebuah toko emas di Pasar Impres di Ponegoro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sambil berpura-pura membeli, pelaku mencoba mengecoh penjaga toko dengan memegang gelang emas yang sudah dipilihnya. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung menyelipkan emas ke dalam tangan kanannya yang juga menggenggam dompet kecil. Tak lama kemudian, pelaku pun pergi tanpa pembelian. Pemilik toko emas mengaku pelaku berhasil menggondol gelang emas seberat 30 gram lebih dengan nilai kerugian puluhan juta rupiah. Itu satu ditunjukin, ini rupanya kebetulan dua dikasihnya. Satu, yaitu disilapkan orangnya yang satu. Jenis apa yang hilang, Kak? Gelang. Gelang. Berapa beratnya, Kak? Kurang lebih 35 ke 40 gram lah itu. Kalau untuk harganya sendiri berapa? Itu harganya lumayan lah, puluhan juta. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan menyerahkan rekaman CCTV, sedangkan foto wajah pelaku juga telah disebarluaskan ke media sosial untuk mempercepat penangkapan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, saat sedang ambil air wudhu, seorang warga di Aceh Singkil diterkam buaya. Dirinya dapat selamat dan dirawat di RSUD Aceh Singkil. Baharudin, warga desa Ranto Gedang, Aceh Singkil, Aceh diterkam buaya 3 meter. Peristiwa bermula saat korban sedang mandi dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Secara tiba-tiba buaya menggigit paha dan betis korban. Sembari meminta tolong, korban merangkul perahu yang ada di dekatnya. Ia kemudian memegang kepala buaya sehingga buaya melepaskan gigitannya dan menjauhi korban. Korban kemudian merangkak naik ke darat dan pulang ke rumahnya. Korban dibawa ke Puskesmas Singkil, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Wudhu, ketika saya ambil balik ke rumah, saya basuh kaki, sedang basuh kaki lah diterkam. Kalau kaki kanan udah sempat saya basuh, tinggal kaki kiri waktu membasuh kaki kiri tadi diterkam. Saat ini korban telah dioperasi dan kondisinya mulai membaik, namun korban masih harus dirawat di rumah sakit. Buaya memang kerap berada di sekitar lokasi kejadian dan membuat warga resah. Tak jarang unggas peliharaan warga menjadi korban. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sebelumnya data warga negara Indonesia diduga dicuri hacker, kini dokumen surat penyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Bjorka, hacker yang sebelumnya diduga meretas data warga Indonesia, kini menyasar orang nomor 1 di Republik Indonesia. Sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019-2021 beredar di media sosial. Total ada sekitar 679.000 dokumen yang diunggah oleh Bjorka. Sebelum serangan ini, Bjorka sempat memperingatkan pemerintah Republik Indonesia, namun peringatan ini tidak didengar. Akhirnya, sejumlah data negara hingga warga negara Indonesia diduga bocor di situs Breached.
terus menebar ancaman. Dalam beberapa hari terakhir, akun hacker atas nama Bjorka sore tadi menghilang. Dalam 3 hari terakhir, akun atas nama Bjorka menuai sorotan. Hacker yang belakangan ini gencar menyinggung berbagai persoalan di Indonesia jadi perhatian netizen. Bjorka terus menjadi trending topik di lini masa Twitter, mulai dari mengungkap otak pembunuhan aktivis HAM Munir sampai menyinggung berbagai pejabat tinggi. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar pun tak luput dari sorotan Bjorka. Namun sejak Minggu sore, akun Bjorka tidak bisa dibuka di Twitter. Kebocoran dokumen surat menyurat Presiden Jokowi menambah daftar panjang kasus pencurian data di Indonesia. Sebelumnya, kebocoran data di Indonesia terjadi mulai dari data BPJS hingga identitas Intel Badan Intelijen Indonesia. Setelah sebelumnya data warga negara Indonesia diduga dicuri hacker, kini dokumen surat menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Total ada sekitar 679.000 dokumen yang diunggah oleh hacker yang menamakan dirinya Bjorka. Sebelumnya, 105 data warga yang diduga dikelola KPU diduga dicuri hacker. Data warga yang dicuri mencakup nomor induk kependudukan atau NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, bahkan data sensitif lainnya. Kebocoran ini menambah daftar panjang kasus pencurian data di Indonesia. Pada bulan Mei 2021, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menghebohkan media sosial. Akun yang menjual data BPJS Kesehatan bahkan memberikan 1 juta sampel secara gratis dari total 279 data yang dijual. Kebocoran data juga terjadi pada aplikasi e-hack milik Kementerian Kesehatan. Bahkan data terkait hasil tes COVID-19 dan identitas rumah sakit ikut terekspos. Antrian pencairan bantuan langsung tunai BBM juga terjadi di sejumlah daerah. Informasinya kami hadirkan di iNews Malam sesaat lagi.